Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal load flow yang diambil dari bukunya Pak Hadi Sadat ya ini. Ini kalau tidak salah bukunya judulnya Power System Analysis ya. Oke, nanti bisa dicari. Ini saya ambil di chapter 6, exercise 6.7. Oke, jadi pada dasarnya di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses menghitung load flow pada single line diagram yang sudah diberikan. Oke. Jadi sebenarnya di buku Pak Hadi Sadat sendiri sudah ada ya, sudah dijelaskan, tapi saya di sini mencoba untuk mendetailkan ya. Semisal ada yang kalian tidak ketahui, sehingga saya ingin mencoba untuk membreakdown perhitungannya. Oke, langsung saja. Jadi kita diberi suatu single line diagram ya, yang terdiri dari 3 bus. Bus pertama, bus kedua, dan bus 3. Nah, jadi kita memiliki 3 bus yang masing-masing busnya memiliki karakteristik tersendiri. Yang bus 1 ini disebut dengan bus slack ya, atau slack bus. Oke. Bus 2 ini adalah PQ bus atau bus beban, dan bus 3 ini adalah bus sama ya, bus PQ atau PQ bus atau bus beban. Nah, tahunya dari mana? Nah, tahunya dari sini. Jadi untuk yang bus 1 sudah ditulis ya, ini adalah sebuah slack bus. Lalu untuk yang bus 2 dan bus 3 ini terlihat dari keterangan yang sudah ada, yaitu mereka memiliki beban daya aktif dan daya reaktif. Daya aktif ditandai dengan megawatt dan daya reaktif ditandai dengan megavar atau megavolt ampere reaktif. Oke, kalau kita baca di sini, single line diagram dari sistem 3 bus dengan sebuah generator pada bus 1, magnitude tegangan pada bus 1 sebesar 1,05 per unit, beban berada pada bus 2 dan bus 3. Impedansi jaringan transmisi diperoleh dengan MVA base sebesar 100 MVA. Nah, oke, jadi ini kalau kita lihat di sini ya, ini kita harus mengidentifikasi klasifikasi bus ya. Sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 jenis bus di sini ya, bus PV, bus PV. Yang pertama ada slack bus ya, slack bus pada bus 1, dan yang kedua ada PV bus, PV, PQ atau bus beban, PQ bus. Nah, slack bus ini adalah bus 1, PQ bus ini bus 2 dan bus 3. Oke. Nah, yang kita lakukan pertama ini ada step-stepnya. Yang pertama, buatlah admitansi bus. Nah, buatlah admitansi bus atau ini sebenarnya bukan admitansi ya, buatlah atau ubah impedansi ke dalam admitansi. Nah, jadi yang benar seperti ini aja. Ubah impedansi ke dalam admitansi. Oke, jadi dari Z impedansi ke Y atau admitansi, di mana Z itu adalah super Y atau Y sama dengan super Z ya. Maka ya tinggal dibagi aja 1 per Z. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 Z ya, 1, 2, 2, 3, dan 1, 3. Nah, ini untuk 1, 2-nya adalah 1 per 0,2 plus J 0,04, sehingga didapatkan 10 min J 20. Nah, caranya gimana? Caranya ini ada rumusnya nih, yang di blok hitam ya. Admitansi sama dengan ini R per R kuadrat plus X kuadrat kurangi J X per R kuadrat plus X kuadrat. Jadi dimasukkan saja nilai R dan X-nya. Oke, jadi singkat cerita kita sudah mendapatkan 3 admitansi ya, sesuai dengan rumus yang di blok hitam ini. Oke, lalu kita gambarkan di sini.
Ini adalah bus admitansi ya. Buat bus admitansi, saluran admitansi. Oke, saluran admitansi. Oke. Jadi 12 adalah 10 min C20, 13 10 min C30, 23 16 min C32. Nah, setelah itu step kedua adalah membuat matriks admitansi. Oke. Untuk membuat matriks admitansi, kalian bisa menggunakan ini ya, persamaan arus ya. I sama dengan, kalau kalian masih ingat ya, persamaan arus itu adalah I sama dengan Y kali dengan delta V, atau I sama dengan Y delta V seperti ini. Oke, jadi kalian kan Y sama dengan Y kali delta V ini kan ada banyak ya. Jadi ini ada katakanlah bus Y10 kalau terhubung dengan ground, ada Y12, ada Y13 dan seterusnya. Nah, intinya adalah arus yang mengalir dari generator 1, kalau ini I1 ya, generator 1 ke saluran yang terhubung pada busnya. Kalian bisa menggunakan rumus itu atau langsung mencari diagonal matriks dan off diagonalnya. Nah, yang paling mudah itu mencari diagonal matriksnya, diagonal matriks dan off diagonal. Oke, sekarang kita akan mencari diagonal matriksnya. Karena ini memiliki 3 bus ya, oke, 3 bus, maka nilai matriks admitansa, matriks admitannya ukurannya 3 kali 3. 3 kali 3. Kalau kita breakdown ya, matriks dengan ukuran 3 kali 3 kan dia memiliki 3 pivot ya, 3 pivot yaitu A11, A22 dan A33. Nah, A11, A22 dan A33 ini disebut dengan diagonal matriks. Nah, diagonal matriks ini atau disebut dengan diagonal matriks admitansi lah, ini seperti itu. Karena kan ini matriks admitansi ya, maka A-nya ini diganti dengan Y. Berarti Y11, Y22, Y33. Oke, untuk diagonal matriks ini adalah saluran, semua saluran yang terhubung pada bus itu. Nah, kalau kita lihat di sini Y11, maka seluruh saluran yang terhubung dengan bus 1. Kalau kita lihat di sini ya, yang terhubung dengan bus 1 ada Y12 dan Y13. Maka ditulis Y12 ditambah Y13. Oke, ini. Nah, ini kita harus dalam bentuk admitansi ya, jangan menggunakan impedansi. Maka yang digunakan yang bentuk admitansi seperti ini. Jadi 10 min C20 ditambah 10 min C30 sehingga totalnya 20 min C50. Lalu kita pindah ke diagonal matriks selanjutnya Y22 ya. Y22 berarti segala saluran yang terhubung dengan bus 2. Kalau kita lihat di sini bus 2 ya, yang terhubung adalah Y21 dan Y23. Nah, seperti ini Y21 dan Y23. Jadi Y12 dan Y21 itu sama ya. Jadi tulis saja. Oke, hasilnya 26 min C52. Lalu yang terakhir Y33 sama. Jadi kita cek ya. Saluran yang terhubung dengan bus ketiga itu apa saja, ada Y13 dan Y23. Oke, dijumlahkan semua sehingga didapatkan 26 min C62. Oke, jadi kita sudah mendapatkan diagonal matriks. Diagonal matriks itu apa? Yang ini. Kalau kalian nggak tahu nih, diagonal matriks. Ini yang saya hijaukan ya. Ini kan 2. Ini kan Y11, lalu ini Y22 dan Y33. Terus sekarang kita mencari off diagonalnya. Off diagonalnya yaitu biasanya off diagonal itu ya cuma satu saluran saja. Nah, contohnya ini. Kalau setelah ini kan kita mencari off diagonal kan gampang ya. Contohnya ini berarti yang kita cari yang pertama adalah pada baris 1 dulu, yaitu berapa ini? Y12. Y12 itu apa? Y12 itu kenapa Y12? Ini kan baris pertama kolom 2 atau saluran dari bus 1 ke bus 2. Y12 ini 10 min C20 ya. Nah, ini min 10 min C20. Nah, perlu diketahui, coba kalian buka lagi apa namanya? Perlu kalian buka lagi
di bagian admitansi bus ya, admitansi bus kalau nggak salah ya. Di situ kita sudah menghitung persamaan arus dan kita mendapatkan apa namanya pattern dari admitansi bus di mana off diagonal itu bernilai negatif. Maka di sini Y12 Y21 sama dengan negatif Y12. Ada negatifnya ya. Oke. Karena ketika kita sudah mengerjakan ya di pertemuan sebelumnya di bagian admitansi matrix ya atau matrix admittance itu untuk off diagonal ada negatifnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian coba buka lagi ya. Maka negatif Y12 apa? Y12 itu 10 min C20. Negatif 10 min C20 sehingga didapatkan negatif 10 plus C20. Oke. Nah ini sama ya Y12. Habis itu nah Y12 dan Y21 itu sama ya. Jadi kita bisa memasukkan Y21 yang di sini. Hasilnya sama ya, Y21 dan Y12. Karena entah itu arus dari bus 1 ke bus 2 atau bus 2 ke bus 1 kan melewati saluran yang sama. Jadi saluran ini tetap sama nilainya. Doesn't matter arah arusnya, baik dari bus 1 ataupun dari bus 2. Oke. Lalu yang kedua Y13 berarti dari bus 1 ke bus 3 atau kita ini aja Y13 ini kan Y13 ya. Baris 1 kolom 3 atau bus 1 yang terhubung dengan bus 3. Y13 kita lihat di sini 1 ketika ada 10 min C30. Oke. Karena dia off diagonal jadi jangan lupa dikali dengan negatif. Negatif. Saya kasih stabilo aja biar tidak lupa ya. Oke, maka negatif dikali dengan Y13 sehingga didapatkan min 10 plus C30. Oke. Nah ini ya Y13. Nah Y13 sama Y31 itu sama. Maksudnya apa? Jadi saluran dari bus 1 ke bus 3 atau bus 3 ke bus 1 itu sama gitu loh. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di Y12 ya. Lalu yang belum adalah bus 2 terhadap bus 3 atau Y23 baris 2 kolom 3. Y23 ini 16 min C32. Nah, lalu dikalikan negatif ya karena off diagonal. Maka jadi min 16 plus C32. Oke. Ini Y23 dan Y32 sama ya. Min 16 plus C32. Oke, sekarang kita sudah dapat matriks admittansinya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan ini, kita merubah daya dalam bentuk per unit. Nah, kenapa dalam bentuk per unit? Karena kalau kita lihat soalnya di sini ya, ini kan beban pada bus 2 dan bus 3 masih dalam bentuk megawatt dan megavolt ampere reaktif ya. Kita akan buat menjadi per unit dengan cara membagi dengan S-base-nya. S-base-nya berapa? S-base-nya ini di soal ya. MVA base atau S-base ini 100 MVA. Sehingga untuk mengubah dayanya SPU pada bus 2, kenapa S ya? Karena kan daya semu. Daya semu itu terdiri dari daya aktif dan daya reaktif. Jadi daya aktifnya itu 256,6 dan daya reaktifnya 110,2 dibagi dengan MVA base 100. Sehingga didapatkan negatif 2,56 min C110 per unit. Nah, kenapa ini negatif nih? Ada negatifnya di sini ya, yang saya stabil kuning. Kenapa bernilai negatif? Ini di sini ya. Karena daya keluar dari bus tersebut atau bus beban. Nah, khusus bus beban ya. Ini S aktualnya bernilai negatif. Jadi dikalikan dengan negatif semua. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ini kan plus ya, plus J. Maka pada beban atau jenis beban pada bus 2 ini dia beban induktif ya, plus, karena plus J. Kalau negatif J berarti beban kapasitif ya, sehingga didapatkan ini hasilnya min 2,56 min C110 ini setelah dikalikan dengan negatif ini.
Lalu yang untuk beban pada bus 3 juga sama. S actual divided by S base. Nah, negatif 138,6 ditambah J45,2 dibagi dengan MVA base-nya 100. Sehingga didapatkan negatif 1,38 negatif J,045. Oke, jadi kita sudah memiliki beban ya dalam bentuk PU pada bus 2 dan bus 3. Ya, jadi di sini sebenarnya kita bisa tulis saja segini. Ini di sini. Nah, ini kamu bisa tulis beban aktif dalam PU berapa dan beban pada bus 3 dalam bentuk PU berapa. Kalau ada garisnya ini, ada garis straight kayak gini ya, ini berarti ini beban reaktif. Kalau cuma garis saja, garis panah biasa saja, berarti beban aktif. Oke, setelah kita merubah daya dalam bentuk PU, sekarang kita mencari tegangan pada PQ bus. Nah, jadi masih ingat ya, kenapa kita mencari tegangan pada PQ bus? Karena dalam PQ bus itu yang diketahui itu adalah P dan Q. Yang dicari adalah V dan sudut tegangannya. Nah, jadi sekarang kita mencari V-nya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan V-nya, nanti otomatis kita mendapatkan sudut tegangannya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk polar ya, dari rektangular. Oke. Nah, untuk mencari nilai tegangan ya pada bus PQ, ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita flashback tentang rumus load flow ya, jadi rumus load flow itu arus pada suatu sistem transmisi itu ya, total arus itu kan dia kan merupakan persamaan non-linear sehingga untuk mendapatkan hasil dari kumpulan banyak sekali persamaan non-linear digunakan metode iterasi. Maka kita menggunakan metode iterasi. Nah, iterasinya seperti ini. Nah, ini kalau kita baca ya, ini rumusnya. VI ini ada K plus 1 sama dengan 1 per YII dikali PI ya, PI SCH ini dan seterusnya ini ada artinya sendiri. Nah, maksudnya apa? Kalau VI itu apa? Itu adalah bus. Kalau bus 2 ya maka V2 gitu. Lalu pangkat K plus 1. K ini apa? K ini adalah iterasi. Nah, kalau semisal iterasi ke 1, maka K-nya bernilai 0. Misal gini ya. Tegangan pada bus 2 pada iterasi ke 1. Oke. Maka nilai K-nya sama dengan 0. Kenapa kan 0? Karena K plus 1 sama dengan 1. Maka K sama dengan 0. Lalu YII. Nah, YII berarti satu seperti ini ya. YII berarti kan tadi I-nya 2 kan bus kedua. Maka Y22. Oke. Ini Y22. Lalu ada PI SCH ini P pada bus P schedule pada bus I. Kalau ini adalah I-nya 2 berarti P2 schedule-nya. Lalu ini juga sama, JQ I-nya ganti 2, I2 schedule divided by VI. Nah, VI ini adalah tegangan pada bus I. Kalau I-nya 2 berarti bus 2. Ini ada conjugate di sini ya, conjugate. Maksudnya apa conjugate? Nah, conjugate ini berarti sudut tegangannya berlawanan atau sudut tegangannya dikalikan min 1. Lalu ada pangkat K. Nah, kalau ini tadi apa? Kalau iterasi pertama maka K-nya di sini adalah 0. Nah, K0. Nah, K0 ini berarti adalah apa? Initial condition ya, initial condition. Lalu ini dikurangi, ini sum ya, ini berarti total ya, total atau penjumlahan dari YIJ dikali dengan VJK. YIJ berarti dari bus I ke bus J ya, dikali dengan VJ. VJ itu adalah bus ke J ya, atau bus yang dituju ya, bus yang dituju bukan bus I ya, bukan bus dari. Pangkat K. Nah, K-nya berarti kalau tadi ini ada 1 ya, maka K-nya 0 ya. K 0. Oke, maksudnya seperti itu ya. Nah, ini contohnya langsung ya.
Nah, yang pertama kita membuat initial value dulu, initial value atau nilai awal ya. Karena kan kita mencari V2 dan V3, maka kita membuat initial value pada V2 dan V3. Untuk V2 ya, kita buat 1.0 ya, atau kita buat 1 PU ya, 1 per unit ya. 1 per unit berarti 1.0 sudutnya 0 derajat. Kalau kita buat rektangular menjadi 1.0 ditambah J0. Yang V3 juga sama ya, dibuat 1 PU, ini dalam 1 per unit ya, per unit. Oke, lalu kita mencoba untuk melakukan iterasi pertama. Nah, iterasi pertama ya, jadi kan rumusnya seperti ini ya, VI sama dengan 1 per YII kali bla 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 seperti ini. Nah, kita sekarang mengganti I-nya menjadi 2. Nah, ini saya hapus dulu biar tidak pusing. Oke. Sekarang V21. V21 maksudnya apa? Kita mencari tegangan 2 atau tegangan pada bus 2 ya. I-nya adalah 2. Berarti bus kedua. Ini ada pangkat 1. 1 ini adalah K atau iterasi ke 1. Nah, di sini. Kan rumusnya ini adalah K plus 1 sama dengan 1 ya. Karena ini ada 1 ya. Maka K-nya adalah 0. Oke. 1 per Y11. Nah, ini I-nya per YII ya. I-nya adalah 2, maka Y2 I-nya 2. Oh iya, ding, pas kedua ya. Nah, pas kedua berarti Y22 dikali dengan dalam kurung berarti ini PI jadi P2, JKI jadi JQ2 dibagi dengan VI ya, VI konjugat iterasi ke K, maka V2 konjugat iterasi ke 0. Karena K-nya kan 0 ya, karena ini adalah iterasi pertama. Dikurangi, nah ini dikurangi dengan ini adalah off diagonal. Off diagonal itu berarti maksudnya yang terhubung dengan bus tersebut. Kalau ini V2 ya, maka yang terhubung dengan bus 2. Ada Y21 dan ada V1 dan V3 ya, yang terhubung ya. Berarti Y21 dan Y23. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa ini ada, kalau di rumusnya ini PJK K, berarti K-nya iterasinya. Karena ini iterasi ke 1, maka K-nya 0. Oke, ini ya yang saya stabilo. Jadi rumusnya ini. Jangan lupa ya. K plus 1. Jadi kalau iterasi 1 maka K-nya 0. Iterasi kedua maka K-nya 1. Dan seterusnya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan 1 per Y22. Y22 kita cek di sini ya. Y22 berapa? Y22. Nah, Y22 kita lihat di matriksnya saja. Y22 adalah 26 min J52. Oke. Lalu P2 min J2. Oke. P2, ya, P2-nya berapa? Nih, P2. Nah, ini P2. Jadi beban daya aktif pada bus kedua. P-nya negatif 2,56 ya. Negatif 2,56. Negatif JQ2. Kan ini Q-nya itu kan negatif J110, karena ini negatif jadi positif J110 dibagi dengan V2 konjugat 0. Nah, V2 konjugat 0 itu apa? Berarti V2 konjugat iterasi ke 0. Iterasi ke 0 itu apa? Berarti kan iterasi ke 0 kan belum dilakukan iterasi atau disebut dengan initial condition. V2 0-nya berapa? Di V2 0-nya ini. V2 0-nya adalah 10 sudut 0 derajat atau 10 plus J0. Nah, jangan lupa ini ada konjugat ya. Konjugat berarti ini kan 10 plus J0. Kalau konjugat berarti plusnya dikali J-nya ini dikali dengan negatif 1. Jadi 10 negatif J0. Oke, paham ya? Lalu dikurangi tadi arus yang terhubung dengan bus berapa ini? Bus 2 ya kan, tegangan 2, yaitu Y21 V1. Kenapa saya bilang arus kan? Ini kan arus kan, sama kan I sama dengan Y
kali dengan V. Nah ini kan arus. Maka saya sebut arus ya. Di arus yang mengalir ya, mengalir yang terhubung dengan bus 2 ya, itu ada Y21 dan Y23. Maka Y21 berapa? Negatif 10 plus J20 didapat dari mana? Ya dari ini. Hasil kita mencari matriks admittance Y21 ya, Y21 dan Y12 itu sama. Ini negatif 10 plus J20. Oke ini ya. Negatif 10 plus J20. Lalu V10. Nah V10 nya ada nolnya ya, berarti dia initial value. Nah V10, kamu lihat V10, V1. Masih ingat ya, untuk I itu pas ke I ya, kau jadi 1, ini 1, terus ada 2, 3, 4 ditambah plus sampai dengan M ya. Nah, I1 ini adalah select bus ya, select bus. 2, 3, 4 hingga M ini adalah PQ bus ya. Oke, lalu setelah M ini ada M plus 1, M plus 2 ditambah sampai dengan N. Nah ini adalah apa namanya, PV bus ya. Nah setahu saya seperti ini. Jadi nanti kalau salah dibenarkan ya, setahu saya seperti ini. Atau kita cek aja di atas ya. Sini ada di sini. Nah ini. Oke. Untuk sistem N bus ya, I-nya itu untuk 1 itu pasti select bus. Selanjutnya sampai dengan M ya, itu adalah PQ bus. Lalu M plus 1 sampai dengan N itu disebut PV bus. Oke. Nah jadi V1 ini berarti adalah select busnya. Select bus V1-nya V10 ini ya. Nah, dia pasti sudah memiliki nilai tegangan karena namanya select bus kan yang diketahui apa? Tegangan dan sudut ya, sudut tegangannya. Nah, maka kita sudah tahu berapa. Nah, ini di soal. Nah, ini V1-nya 1,5, sudutnya 0 derajat. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk rektangular ya. Jadi 1,5 plus J0. Oke, ini adalah V10 ditambah Y23 kita lihat di sini. Y23 negatif 16 plus J32. Oke, dikali dengan apa ini? V30 berarti kan V3 itu apa tadi? Slack bus ya. Bukan apa? PQ bus atau bus beban. Maka V30 ini 0, berarti dia initial value. Kita lihat V30 berapa. Nah, ini ya. V30 sudah ini. 1.0 ditambah J0. Oke. Nah, setelah itu kalian kerjakan ya ini. Jadi yang perkalian ini dikerjakan dulu, ini perkalian kerjakan dulu seperti ini. Lalu ini yang pembagian ini dikerjakan dulu. Oke, yang ini diamkan saja atau mau dikerjakan juga apa-apa. Setelah itu ini jika udah ini ditambahkan tambahkan kan dalam kurung kan, tambahkan aja. Hasilnya seperti ini. Setelah itu dikurangkan dengan ini kan ada dalam kurung ya di sini ya. Ini harusnya ada dalam kurung di sini. Ini ada dalam kurung. Oke. Nah, ini dalam kurung dikerjakan dulu. Dan hasilnya V21 atau tegangan pada bus 2 iterasi ke 1 adalah 0,98415 min J 0,03169. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya ya. Ini memang agak rumit ya karena ini adalah bilangan
polar ya, terdiri dari bilangan asli dan bilangan imajiner. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan V21. Oke. Ini baru iterasi ke-1 ya. Nah, setelah mencari V21, kita mencari V31 atau tegangan pada bas 3 iterasi pertama. Sama ya rumusnya. 1 per Y33, ini P3 min JQ3 dibagi dengan V3 konjugat iterasi ke-0 ya. Kenapa? Karena 0, karena ini adalah iterasi ke-1. Nah, tadi ya. Sehingga K-nya di sini 0 dikurangi dengan semua saluran ya yang terhubung dengan bas 3 ya. Ini karena V3 ya. Ada Y31 kali V10 berarti Y31 kan bas 3 ke bas 1 ya. Saluran dari bas 3 ke bas 1, maka ini menggunakan V1. Lalu ada Y32 saluran dari bas 3 ke 2, maka ini pakai V2. Nah, yang perlu diingat di sini. Nah, ini kan harusnya ini harusnya kan V20 ya. Tapi karena kita sudah mendapatkan nilai V21 pada iterasi pertama tegangan kedua ya, tegangan bas 2, maka kita masukkan nilai V21 ini ke dalam sini. Oke. Jadi paham ya? Jadi kita mencari tegangan bas 2 iterasi pertama. Setelah selesai, hasil iterasinya ini dimasukkan di iterasi tegangan ke-3, tegangan bas 3. Nah, oke, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini. Oke. P3 ini dari ini dulu ya, seper Y33. Seper Y33 dapat dari mana? Ya, dari admitansi bas. Nih, Y33. 26 kurangi J62. Itu ya, 26 min J62, lalu P3 kurangi J3, ini bebannya ya, P3. Nah, ini. Mana P3? Oh, ini ya, P3. P3-nya negatif 1,38, Q-nya negatif J045. Oke, jangan lupa ini ada negatif ya. Jadi J-nya tadi kan negatif, dikali dengan negatif jadi positif seperti ini. Lalu ada V30. Nah, V30 berarti V3 konjugat ya. Petiknya ini disebut konjugat iterasi ke 0 atau initial value. V30-nya berapa? Nih, V30-nya di sini. Nah, ini oke. Initial value ini kita yang membuat ya. V2 dan V0-nya ini. Ini yang membuat kita. Nah, jadi bebas. Nah, paling enak emang initial value itu 1 PU. Tapi sebenarnya ada metode lainnya yang lebih baik supaya metode ini supaya lebih cepat konvergensi dengan cara ada metode untuk menentukan initial value-nya. Nanti kalau kalian antusias terhadap metode numerik ya untuk solusi load flow, kalian bisa pelajari. Ada metode untuk mencari initial value. Kenapa perlu? Kenapa? Karena semakin jika kita memberikan initial value yang mendekati hasil sebenarnya, maka nilai konvergennya kan cepat atau nilai iterasinya itu cepat ya. Mungkin cuma 5 iterasi atau 3 iterasi karena nilai initial value-nya sangat bagus ya, seperti itu. Oke, kembali ke soal ya. V3-nya ini adalah 10 sudut 0 derajat. Nah ini V3 mana? V3. Nah, V3-nya ini. Nah, ini negatif ya. Kenapa negatif? Karena ada konjugat. Jadi sudutnya itu jadi negatif. Kalau sudutnya negatif, maka ketika dibuat dibuat rektangular, maka J-nya jadi negatif. Lalu ini Y31 ini bisa dicek di matriks admitansi ya. Lalu V10. Nah, V10 tetap 1,05 plus J00 ya, karena ini adalah slack bus ya. Lalu Y32 ini nanti kalian cek di admitansi bus ya. Ini adalah ini negatif 10 plus J30. Lalu V21. Nah, V21 ini adalah hasil iterasi pertama dari V2. Nah, ini dimasukkan ke sini. Jadi didapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita akhirnya selesai mendapatkan tegangan bas 2 atau V2 dan V3 atau bas 3 iterasi pertama. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kerjakan manual lama ya. Jadi harus pakai tools ya atau pakai Excel supaya lebih cepat. Nah, ini kita baru melakukan satu iterasi ya. Sekarang kita melakukan iterasi kedua. Nah, iterasi kedua, maka
K plus 1 ya, ini iterasi kedua ya. K plus 1 sama dengan 2. Maka K sama dengan berapa? Satunya pindah ke sana jadi 1. Atau 2 kurangi 1. Oke, jadi V2 2 ya, yang kuningin 2 ini maksudnya apa? Jadi tegangan, kita mencari tegangan bus kedua pada iterasi kedua. Rumusnya sama. Yang kita ubah apa? Yang kita ubah adalah nilai K-nya aja, nilai K dan nilai variabel yang sudah kita dapatkan pada iterasi sebelumnya. Kalau kita lihat di sini ya, iterasi sebelumnya yang kita dapatkan kan adalah nilai V21 atau tegangan bus 2 iterasi pertama dan V31 atau tegangan bus 3 pada iterasi ke-1 ini ya. Nah, jadi nanti yang ada yang berkaitan dengan V2 dan V3 kita masukkan ini. Nah, intinya seperti itu. Jadi iterasi itu kita menghitung hasilnya, kita masukkan ke iterasi selanjutnya. Nanti mendapatkan hasil lagi, kita masukkan lagi ke iterasi selanjutnya. Secara terus menerus itu. Oke. Ya, ini sama saja ini. Jadi K-nya ini berarti kan jadi 1 kan ya, K-nya 1. VIK, ini kan karena I-nya adalah 2 ya, plus 2, maka V21. V21 berapa? Ini V21. Nah, ini yang kita dapatkan. Oke. Lalu ini ada V31 di sini ya. Nah, V31. Mana V31? Nah, ini V31. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya V22 atau tegangan bus 2 pada iterasi kedua itu dihasilkan seperti ini nilainya. Nah, lalu kita masuk ke tegangan ketiga. Tegangan ketiga iterasi kedua. Nah, ini rumusnya ya. Seperti ini. Kita mengganti I-nya menjadi 3 semua dan K-nya. Karena ini 2, K-nya menjadi 1. Ini 1. Lalu ini V10 ini tetap 0 ya. Karena apa? Karena slack bus ya. Jadi tegangannya tetap gitu loh. Karena ini tegangan yang diketahui. Lalu V2-nya, ini kan harusnya V21 ya. Nah, karena kita sudah memiliki nilai V2 iterasi kedua, ya ini ya, V0,9816 ini, sehingga kita masukkan ini ke dalam sini. Ini saya, nah ini, ya ini. Oke. Oke. Prosesnya juga sama ya. Ini berapa hasilnya? Ini dihitung dulu, ini dihitung ya. Jadi menghitungnya tuh yang perkalian dulu ya, perkalian dihitung semua, habis itu baru dijumlahkan. Setelah itu baru dikurangkan. Nah, oke, katakanlah sudah kita cari hasilnya adalah 1,008 min C 0,0459. Nah, ini adalah V3 atau tegangan bus 3 iterasi kedua. Lalu untuk iterasi ketiga juga sama. Iterasi ketiga sama menggunakan rumus seperti ini. Berarti masuk ke V2 dulu menggunakan rumus seperti ini ya. I, Y, I, dan seterusnya. Tapi K-nya diganti dengan kalau ini adalah 3 maka K-nya menjadi 2. Nah, dan seterusnya ya dimasukkan hasilnya ya. Seperti iterasi pertama dimasukkan iterasi kedua, nanti iterasi kedua ini dimasukkan ke iterasi ketiga dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai yang cukup konvergen ya di iterasi ke-7. Nah, iterasi ke-7 ini ya. Nah, ini iterasi ke-7 ini nilainya sudah paling mendekati ya, karena setelah ini nilainya sama semua. Setelah V2 kalau kita lihat di ini ya, ini nggak dijelaskan, tapi kayaknya iterasi ke-8 dan ke-9 itu hasilnya sama seperti iterasi ke-7. Oke, sehingga kita dapatkan tegangan bus 2 itu 0,9800 min C 0,0600 untuk yang bus 2 pada iterasi ke-7. Lalu untuk bus 3, tegangan pada bus 3 1,00, ini 1 PU ya, bagus nilainya ya. 1 min C 0,05. Oke. Nah, kalau kalian masih ingat klasifikasi bus ya, ini kan kita mencari nilai tegangan pada bus PQ. Nah, bus PQ itu yang diketahui apa sih? Yang diketahui adalah
P dan Q, atau daya aktif dan reaktif, atau beban aktif dan beban reaktif. Yang dicari apa? Yang dicari adalah tegangan dan sudutnya. Nah, ini tegangan dan sudutnya sudah ditemukan ya. Setelah kita mendapatkan dalam bentuk polar ya, setelah kita ini rektangular ring ya, karena min J itu rektangular, kita ubah ke polar. Nah, polar maka kita dapatkan sudutnya. Nah, ini berarti tegangannya adalah 0,9813 ini dalam bentuk per unit ya. Sudutnya adalah negatif 3,5035. Nah, ini adalah sudutnya. Untuk yang bas kedua. Lalu untuk bas yang ketiga itu tegangannya adalah 1,0125 per unit, sudutnya negatif 2,8627 derajat. Oke, jadi kita untuk bas 2 dan 3 sudah selesai ya. Dimana kita sudah tahu P dan Q-nya, lalu kita ini sudah mendapatkan V dan θ-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tegangan ya, nilai tegangan pada bas PQ, sekarang kita mencari daya aktif dan reaktif pada slack bus. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, di soal ya, slack bus ini yang diketahui apa sih? Yang diketahui kan tegangan, magnitudo tegangan dan sudutnya. Nah, jadi dia cuma tahu V dan θ-nya ya. Yang tidak diketahui apa? P dan Q-nya. Sekarang kita akan mencari di sini ya, mencari daya aktif dan reaktif pada slack bus. Dengan mengetahui tegangan pada semua bus, maka daya pada slack bus dapat diperoleh. Ya, kalau kita lihat di sini, nah rumusnya seperti ini. Kan rumus kalau ini ya sedikit flashback ya, kan rumusnya kan sepertinya PI min JQ ini tuh apa? Ini kan S ya, sama dengan V dikali dengan I. Nah, seperti ini VI. Oke, maka I-nya diganti dengan apa? Dengan bukan Y delta V. Nah, seperti itu. Intinya rumusnya seperti itu ya. Jadi didapatkan sini ya, V dikali dengan admitansi delta V. Nah, ini adalah I. Nah, I-nya itu ini VI. Nah, ini VI itu adalah delta V-nya itu VI. Lalu YIJ ya, YIJ ini kan ininya kan apa namanya? Admitansi kan, salurannya kan. Ada yang negatif juga. Nah, negatif ini yang off diagonal. Yang positif ini adalah yang apa? Yang diagonal matriksnya. Oke, intinya seperti itu. Oke, lalu kita sudah dapat ya ini seperti ini awalnya, lalu VI-nya, VI conjugate ini kita lempar ke kanan sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Nah, itu jadi perkalian ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja. Katakanlah ini kita I-nya adalah 1 ya, karena kita mencari di slack bus ya. Maka P1 kurangi JQ1 sama dengan VI apa namanya? VI V conjugate ya. Sama dengan seperti ini. Oke. Ini kalau nggak salah ini V-nya berarti sudutnya ini negatif ini ya. Ini karena conjugate ya, ini negatif harusnya. Tapi pada dasarnya ini positif dan negatif tidak masalah. Nah, kenapa? Karena bernilai 0 ya. Kamu ditambah 0 plus 0 kan tetap nilai itu ya, kayak 2 plus J0 itu ya, 2 tambah 0 ya. 2 min J0 ya. Kan 2 kurangi 0 ya. Hasilnya tetap bilangan realnya atau tetap 1,05. Tapi karena ini conjugate ini harus tetap saya tulis negatif. Oke. Seperti ini. V1 ya, ini nilai V1-nya. Lalu ada, kalau kita lihat di sini, berarti kan yang bagian ini, yang kuning ini ya, atau yang saya tulis yang hijau ini. Nah, yang hijau ini adalah diagonal matriksnya. Diagonal matriksnya itu adalah ini. Lalu yang kuning ini adalah off diagonalnya. Itu off diagonal berarti yang terhubung dengan bus satunya. Ini. Yang terhubung dengan bus satu kan ini. Ada banyak ya. Y12 dan Y13. Semisal ada 4 bus dan semua terhubung semua, maka ada Y14 gitu. Oke.
Oke. Nah, ini adalah yang kuning, ini adalah yang terhubung dengan bus 1 ya. Yang kuning yang saya stabilo, nanti bisa dicek ya. Lalu ini yang hijau ini diagonal matriksnya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu dihitung, didapatkan nilainya seperti ini. 4,095 ditambah J 1,890. Oke. Lalu kita lihat di sini, ini kan satunya PU ya, per unitnya. Ini 4,095 PU, 1,89 PU. Ini 4,09 ini adalah daya aktifnya ya, dan yang J ini daya reaktifnya. Oke. Lalu untuk mencari nilai actualnya ya, oke, kita tinggal mengalihkan dengan MVA base-nya. MVA base-nya ini ya, P actual sama dengan P dikali MVA base. P ini PPU ya, ini kurang ya, PPU dalam per unit. Q juga PPU. PPU dikali MVA base. 4,095 kali MVA base kali 100. MVA base-nya dapat dari mana? Di soal ini. Oke. Kita cek di sini ya. Ini udah ada di declare ya di soalnya. Kalau MVA base-nya 100 MVA. Nih. Oke, mana tadi? Nah, sehingga untuk P actual ya, P actual pada generator itu atau pada select bus 1 409,5 MW, lalu Q actualnya 189,0 mVAR atau mega volt ampere reaktif. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti generator itu dia menghasilkan atau mengirim daya aktif sebesar ini dan daya reaktif sebesar ini ke sistem. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P dan Q ya pada slack bus, yang keenam kita menghitung aliran pada jaringan. Nah, ini aliran kan gampang ya. Ada I12. Jadi aliran dari bus 1 ke bus 2. Maka rumusnya Y12 dikali dengan delta V. Karena I12 maka V1 min V2. Oke. Y12 ini nanti dicek di admitansi bus ya. Dikali dengan V1 kurangi V2. Nah, ini V1 ini punya slack bus, lalu V2 ini hasil iterasi tegangan pada bus kedua. Tegangan bus kedua ya. Saya dihasilkan 1,9 negatif J 0,8. Ini maksudnya apa? Ini dalam per unit ya kalau nggak salah ya. Ini dalam per unit. Lalu in 0,8 ya. Lalu ini kalau kita lihat sini ya. I12 itu sama dengan negatif I21. Di arusnya sama ya. Karena apa? Karena kan untuk salurannya Y12, Y21 kan sama kan? Salurannya kan tetap, yang digunakan tetap sama gitu. Sudah seperti saya jelaskan tadi ya. Mana sih? Nah, ini. Jadi saluran ini yang tetap, walaupun arus itu mengalir dari bus 1 ke bus 2, dia akan melewati saluran sebesar ini. Sebaliknya, bus 2 ke bus 1 juga sama, dia akan melewati saluran dengan hambatan, total hambatan seperti ini. Intinya seperti itu. Maka Y12 dan Y12 dan Y21 itu sama. Oke. Nah, kalau sama, oke, maka kita tinggal kalikan dengan negatifnya saja. I12 negatif I21 atau arahnya berlawanan. Maka I21 sama dengan min 1,9 min 1 dikali 1,9 min J 0,8. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa tulis saja ya, langsung aja. Jadi negatif 1,9 ditambah J 0,8. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan I12 dan I21. Sekarang kita mencari I13. I13 sama.
Jadi saluran yang menghubungkan bus 1 dan bus 3 kan Y13 dikali dengan delta V. Delta V berarti selisih tegangan V1 kurangi V3, sehingga seperti ini ya. Nanti dicek lagi di admitansi bus dan nilai tegangannya. Ini V1 ini kan punyanya slack bus ya, tetap nilainya. Lalu V3 ini adalah hasil iterasi tegangan yang sudah kita hitung tadi pada iterasi ke-7 ya. Dihasilkan nilainya seperti ini, dihasilkan 1,0 min J 0,05. Nah, lalu dikurangkan, lalu dikalikan dengan arusnya, dikalikan dengan hambatannya, admitansinya, maka dihasilkan 2,0 min J 10. Lalu untuk I31 itu sama dengan I3 tapi dikasih negatif aja, maka seperti ini hasilnya. Sama dengan I23 itu ya sama Y23 atau saluran bus 2 ke bus 3 Y23 dikali dengan delta V, selisih tegangan dari bus 2 kurangi dengan tegangan bus 3. Biasanya nih, untuk I32 ya sama, berarti dikalikan dengan negatif saja, min I23 sama dengan min I32, maka I32 sama dengan min I23. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan arusnya. Nah, kenapa kita harus mencari arus? Supaya kita tahu berapa daya yang mengalir. Nah, ini dia. Nah, setelah mencari arus, kita bisa mencari dayanya. Oke. Jadi daya mengalir dari bus I ke bus J, atau ya ini bus I ke bus J atau SIJ. Nah, kalau kita lihat ini ada S12, berarti I-nya adalah 1, J-nya 2. Jadi daya yang mengalir dari bus 1 ke bus 2. Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang kita gunakan kan tegangan dari sumbernya. Nah, karena ini adalah S12, maka tegangannya adalah tegangan 1. Dikali dengan I2. I2 jangan lupa ini ada konjugatnya. I2 konjugat. Apa itu konjugat? Berarti nanti bilangan imajinernya dikali dengan min 1 atau berlawanannya. Oke, jadi V1 kan tetap ya, slack bus ya 1,05 plus J 0,0 atau 0,0 ya, tergantung kamu pakai koma atau titik, dikali dengan 1,9. Nah, ini I12 itu yang sudah kita cari tadi nih. Nah, ini 1,9 min J 0,8. Oke. Tapi di sini ada berubah jadi plus J 0,8. Kenapa? Karena adalah konjugat. Ingat ya, konjugat itu berarti nilai imajinernya atau sudutnya itu dikali dengan min 1. Kalau min ya jadi plus, kalau plus ya jadi min. Oke, seperti itu. Oke, dikalikan sehingga dihasilkan 1,995 plus J 0,8. 0,84 ya. Ini dalam bentuk per unit. Nah, kita jadikan actual ya, daya actual dengan cara mengalihkan MVA base pada tiap-tiap daya, atau pada daya aktif kita kalikan MVA base, pada daya reaktif kita kalikan MVA base. Jadi 1,95 kali 100 ya, MVA base nya 100 plus J,084 kali 100 sehingga dapatkan 199,5 MW ditambah J 84 MV ampere. Volt ampere reaktif. Ini adalah daya reaktif. Oke, ini sama ya semuanya ya. Kayak S21. Nah, S21 karena sumbernya adalah bus 2, maka tegangannya kita gunakan tegangan 2. Kali dengan I-nya adalah I21 berarti kan ya. I21 dapat dari mana? Ya ini. I21 ini. Min 1,9 ditambah J 0,8. Nah, karena ini konjugat plus apa namanya? Ini tadi plus ya harusnya ya. Oh iya benar. Ini plus J 0,8 ya. Karena konjugat jadi min J 0,8. Oke. Dihasilkan seperti ini, lalu kita kalikan dengan MVA base pada tiap-tiap daya sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini kok negatif, Pak? Nah, nanti Anda tahu ya. Jadi kenapa ini negatif? Berarti sistem ini ya S21 ya. Jadi bus kedua ini ya, dia itu menyerap daya aktif ya, menyerap daya aktif, atau dia ya menyerap daya aktif pada sistemnya, atau dia bus PG, dia ya menyerapnya. Lalu S13, nah S13
S13 seperti ini, dia menggunakan V1 ya. Nah, semua yang menggunakan V1 itu bisa bisa dipastikan nilainya positif ya. Oke. Karena dia dari slack bus ya, dia memberikan daya ya. Lalu yang S31 juga sama ya, dia menggunakan V3 karena kan sumbernya V3. Nah, kalau kita lihat di sini dia bernilai negatif ya, karena V3 di sini dia adalah bus PEKI, maka dia kayak menyerap daya aktif ya. Kalau kita lihat di sini S2 I21. Oke. Ini yang hasilnya beda ya. Sebentar, ini harusnya negatif ya, ini harusnya ya. I12 sama I21. Sebentar. Ini negatif, ini juga negatif. 0,98. V3 ini harusnya ini negatif ya, ini min J 0,05 ya. Kalau kita lihat di sini V3 nya kan negatif kan, saya salah nulis ya di sini. V3 tuh kan negatif kan ya. Ini V3 nya juga tulis saya negatif kan. Kok ini positif ya, plus J Oke, nanti saya cek lagi. Jadi intinya seperti itu. Harusnya ini negatif ya, ini bukan positif ya ini. V2 ini harusnya negatif ya, bukan positif ya. V3 nya positif, harusnya negatif. Ya, ini saya salah berarti. Nah, yang harus dicek ulang ya setelah mengerjakan ya. Ini berarti negatif. Oke. V3 ini juga negatif nih. Ini negatif ini. V2 juga negatif. Oke. Oke, itu ada sedikit kesalahan ya. Oke, 0,05. Oke, coba nanti kalian hitung lagi ya ini. Tapi kayaknya saya yang salah ini ya, salah menulis ya. Lalu ini V2 udah benar negatif ya. Ini V3. Nah, ini negatif harusnya. Ini saya salah nulis ini. Ini V2 udah negatif, V1 cuma yang positif cuma V1 saja. I32, sebentar. I32 positif ya. Coba kita cek ya. I32. Oh ya. Jadi ini 0,64-nya yang positif ya. 0,64, lalu ini kan ini negatif ya. Jadi negatif dikalikan ikon juga jadi positif. Oke, sudah benar. Nah, kita sudah mendapatkan daya pada bus ya. Oke. Dengan cara ya ini masukkan nilai-nilainya sesuai dengan rumus ini. Nah, nanti bisa dicek lagi, dihitung lagi ya, untuk memastikan. Nah,
Lalu setelah kita mengetahui aliran daya pada line ya, atau pada saluran, kita bisa menghitung losses pada jaringan. Nah, contohnya ini S12 ditambah S21. Losses 12 maksudnya rugi-rugi dari bus 1 ke bus 2. Nah, seperti itu. Maka S12 ditambah S21. Karena kenapa ditambah nggak dikurangi? Karena S21 ini pasti bernilai negatif. Karena dia menyerap daya, atau kan ini kan bus PG ya. Nah, kalau kita lihat di sini S12 positif, S21 negatif. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, jadi dikurangkan ya, dijumlahkan. Ini kayaknya negatif ya ini ya. Saya salah ngitung apa ya. Ini negatif. Ya, ini negatif ini. Ini negatif juga. Oke. Jadi S12 tambah S21 ya. Jadi 84 kurangi 67 ya. Berarti kan 17 kan ya. Sudah benar 17 mVAR. Lalu yang aktifnya, daya aktifnya berarti 199,5 dikurangi atau ditambah 191. Berarti 8,5 megawatt. Oke. Jadi ini adalah rugi-rugi. Rugi-rugi apa ya? Rugi-rugi pada saluran transmisi antara bus 1 dan bus 2, atau rugi-rugi pada saluran. Nah, ini seperti itu. Lalu untuk SL13 atau daya L itu losses ya. Losses pada bus 1 dan bus 3. Maka S13 ditambah S31. S13 ini S31 ini. Ya, berarti 1,5 kurangi 0,90 berarti kan 25 ya. 15 ya, maaf. 15. Lalu ini 2,1 ditambah negatif 2,05 berarti 0,05 ya. 0,05 harusnya kan 2,05. 2192, oh ya 205 ya, maaf ya, 210 dikurangi 205 berarti kan 5 ya, 5 watt. Oke. Nah ini rugi-ruginya 5 watt ditambah 15,0 mVAR. Lalu yang rugi-rugi pada saluran 23 atau dari bus 2 ke 3, maka S23 tambah S32. Nah ini S23 sama S32. Oke, kalau kita lihat di sini berarti kan ditambah ya, ini berarti 4 kurangi 6 ya, 14 kurangi 6 berarti ini berapa? 14 kurangi 6 berarti 8 ya, 8. Oke, 8 megawatt ya, 0,8 ya, 0,8. Ini 6-nya kan jadi 5 ya, 0,8 berarti 0,8. Lalu 44,0,8 sama 43,2. Berarti 8 kurangi 2 adalah 6 ya. 6. 4 kurangi 3 1,6 ya. Jadi 1,6. Oke, ini adalah rugi-ruginya. Oke, sekarang kita sudah tahu rugi-rugi saluran atau rugi-rugi pada jaringan ya. Nah, setelah kita sudah tahu semuanya, kita gambar di single line diagram seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita sudah tahu actual ya, nilai actualnya atau P actual pada bus 1 pada select bus itu 409,5 dan daya reaktifnya 189 ya. Ini dapat didapat dari mana ini? 40 dapat dari sini. 409. Mana ini nih? Nah, ini ya, di tahapan 5 ya, mencari daya aktif reaktif select bus ini. 409,5 sama 189,0. Nah ini
Lalu yang ini kan emang sudah diketahui ya. Yang ini yang bus 2 dan bus 3 ini sudah diketahui. Kalau kita lihat di sini kan sudah diketahui kan. Tapi kita sudah mengetahui, selain itu kita mendapatkan informasi apa? Informasi tegangan dan sudutnya, sehingga kita bisa mencari ini S-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, S12. Nah, S12. Nah, ini S12 199,584. Nih, 199,584. Nah, maksudnya apa? Jadi dari bus 1 dia mengirimkan daya aktif sebesar ini dan daya reaktif sebesar ini. Oke. Nah, lalu kita lihat nih untuk S21 ya. S21 ini 191 sama 67. 19167. Nah, ini kalau kita lihat ini kan negatif kan. Nah, jadi dia menyerap daya. Kalau positif kan dia mengirim ya. Contohnya yang bus ini kan positif kan, tadi nilainya kan. Lalu negatif berarti dia menyerap 19167. Nah, kalau kita lihat di sini. Dari bus 1 dia ngirimin 199. Tapi yang diserap cuma 191. Oke. Lalu kita lihat di sini daya reaktifnya yang dikirim 84 ya. Yang diserap 67. Maka ada losses, ada rugi-rugi, ada daya yang hilang. Nah, daya yang hilang di perjalanan ya, atau daya hilang pada transmission line itu sebesar ini 8,5 megawatt dan 17,0 mVAR. Nah, ini dapat dari mana ini nih? Nah, SL12 ini losses ini 8,5 dan 17,0. Nah, kalau kayak gini kan intinya selisih antara S12 dan S21. Ini dapatkan ini. Oke. Sekarang kita melihat berapa daya yang dikirim dari bus 1 ke bus 2. Maka kita melihat S12 bukan bus 2 ini, bus 3 ya. Yang kita cari, maka yang kita lihat S13 atau dari bus 1 ke bus 3. S13. Nah, ini S13. Jadi bus 1 mengirimkan 210 dan 105. Ini 210 dan 105. Lalu bagaimana dengan S31? S31 negatif 205, negatif 90. Negatif 205, negatif 90 ini yang nah, karena negatif maka dia menyerap. Nah, yang dikirim 210, yang terima 205, maka lossesnya daya aktifnya 5 watt. Nah, ini yang reaktif, yang dikirim 105, yang terima 90, maka rugi-rugi reaktifnya 15 mVAR. Kayak gitu ya, paham ya? Sama dengan S, kita cek ya, S32. Nah, S32 ini 66,4 plus 14,8 ini positif ya, berarti dia mengirimkan daya dari bus 3 ke bus 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan bus beban ya. Kenapa dia bisa mengirimkan daya? Nah, dikirimkan dari bus 1 ini, dia kan ke sini terus ke sini gitu. Jadi semua ditopang sama bus 1 kan, slack bus kan. Ya, kita tadi berapa? Yang dikirim 66,4 dan 44,8 ya. 66,4 ini yang daya aktif, yang daya reaktif 44,8. Lalu yang diterima maka S32. S32 ini S23 ring. Yang diterima S23 ini, lihat di sini ya. Negatif 65,6, negatif 43,2. Ini negatif 65,6, negatif 43,2. Ya, jadi daya yang diterima cuma 656, padahal yang dikirim 66,4. Maka ada rugi-rugi daya atau daya yang hilang sebesar 0,8 megawatt di perjalanan atau di transmission line. Untuk daya reaktif juga sama, yang dikirim 44,8, yang diterima 43,2. Maka ada losses sebesar 1,6 megavolt ampere reaktif. Oke, gitu. Itu ceritanya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini 191 ditambah 65,6, berapa jumlahnya? 256,6. Oke, kalau nggak percaya kita cek ya. 191 65,6 kan 6, ini berapa? 6, ini 9 tambah 6 15, 1 ini 256,6. Nah, jadi 25,6 ini atau beban pada bus 2 ini, dia ini dayanya disuplai dari yang pertama dari bus 1 sebesar 191 megawatt, dan dari bus 3 ya sebesar 65,6 megawatt. Lalu untuk daya reaktifnya ini, bebannya yang pada bus 2 ini disuplai dari mana? Dari 67,0
megavolt ampere reaktif dari bus 1 ditambah dengan 43,2 mVAR dari bus 3. Kan kalau dijumlahkan jadi 110,2. Oke, jadi sesuai ya. Lalu kalau ini yang untuk bus 3 juga sama, ini kan juga bus PG ya. Jadi 138 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 205 daya aktif yang dikirim. Dia mengirimkan 205 daya aktif ya, 205 megawatt ya dari bus 1 yang digunakan hanya 138,6. Lalu sisanya sama bus 3 ini dikirimkan ke bus 2. Ini kan 205 dikurangi 1,38,6. Berapa ini? Ini kan 0 ya. 10 kurangi 6 4 ya. Berarti kan 4. 14 kurangi 8 6. Ini berarti ini 9, ini 1, 19 kurangi 13 6. 66,4. Nah, 66,4 kan ini. Nah, seperti itu. Yang daya reaktif juga sama. Oke. Nah, itu adalah proses aliran daya pada sistem tenaga listrik. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.